Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif Rahman di channel Zubair Al-Hawari. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah, yaitu Budi Pekerti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, gimana kelanjutan kisahnya? Simak terus videonya. Tetap di channel Zubair Al-Hawari. Ya, baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat kita yang apabila kita hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Contoh saja, Allah menciptakan kita lidah yang sempurna padahal kita tidak minta. Dengan lidah itu kita bisa merasakan manis, asam, asin, dan lain sebagainya. Dan kelak lidah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kemudian para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hari tidak ada lagi syafaat atau penolong. Maka sering-seringlah bersalawat, karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat juga bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan terjemah kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah. Di bab yang lalu, bagi teman-teman yang belum menyaksikan, silahkan teman-teman saksikan dulu video sebelumnya di bab fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan klik linknya di atas ini. Di bab kedua ini, di kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi, beliau menulis tentang Khotamun Nubuwah. Apa itu Khotamun Nubuwah? Khotamun Nubuwah yaitu tanda kenabian. Jadi setiap nabi itu punya tanda dia. Dan kali ini kita membahas tentang tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama, riwayat dari Asy'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, suatu hari bibiku membawaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, keponakanku ini sakit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalaku, yaitu Asy'ib mengusap kepalaku, lalu mendoakan keberkahan untukku, lalu beliau berwudu untukku. Sisa air wudunya aku minum. Setelah itu aku berdiri di belakang beliau dan aku melihat ke arah Khotamun Nubuwah atau tanda kenabian di antara kedua bahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih di bawah leher, bahu. Di antara dua bahu. Ternyata khotam itu atau tanda kenabian itu sebesar telur burung dara. Gitu teman-teman. Tapi mohon diingat atau diperhatikan, tadi Asy'ib mengatakan Nabi berwudu untuk beliau, kemudian sisa air wudunya diminum oleh Asy'ib. Tapi ini khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai sembarang kita wudu terus sisanya kasih minum anak gitu ya. Nggak boleh teman-teman, itu khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, riwayat yang kedua dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang Khotamun Nubuwah atau tanda kenabian. Aku pernah melihat khotam atau tanda kenabian, ia terletak di antara kedua bahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah dan sebesar telur burung dara. Teman-teman bisa kira-kira sendiri sebesar telur burung dara itu seberapa, ya segitulah. Kemudian riwayat yang ketiga. Dalam suatu riwayat, Alba bin Ahmar al-Yashkuri berdialog dengan Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bertanya perihal khotam atau tanda kenabian. Lalu Abu Zaid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku
dan usaplah punggungku. Maka punggungnya kuusap, dan terasa jari jemariku menyentuh khotam atau tanda kenabian. Aku, Alba bin Ahmar al-Yaskuri, bertanya kepada Abu Zaid, apakah khotam itu? Abu Zaid menjawab, kumpulan bulu-bulu. Jadi ini yang saya simpulkan teman-teman. Khotam itu berbentuk seperti telur burung dara, kemudian berwarna merah, lalu ada bulu-bulunya. Kemudian riwayat yang terakhir dari saya, riwayat keempat. Abdullah bin Sirjis radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya tatkala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang bersama para sahabat-sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakangnya. Ternyata Abdullah bin Sirjis ini keliling teman-teman di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Nabi itu mengerti apa yang diingini oleh Abdullah bin Sirjis. Lalu Nabi melepaskan selendangnya, kayak macam surban gitu. Ternyata Nabi itu pakai surban, pakai selendang. Di sini dikatakan selendang artinya. Nabi melepaskan selendangnya dari punggungnya. Kemudian terlihatlah olehku khotamun nubuwah atau tanda kenabian yang berada di antara kedua bahu beliau. Dan besarnya sebesar genggaman tangan. Kurang lebih segitu. Selanjutnya, di sekitarnya ada tai lalat. Seakan-akan kumpulan jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mengatakan, wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan maghfirahnya kepada engkau, yaitu ampunan. Maghfirah adalah ampunan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagimu juga wahai Abdullah bin Sirjis. Orang-orang yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Sirjis, wahai Abdullah bin Sirjis, apakah Rasulullah memintakan ampun untukmu? Ia menjawab, Abdullah bin Sirjis menjawab, iya, dan untuk kalian juga. Kemudian ia membaca ayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di surah Muhammad ayat 19. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonkanlah ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kesimpulan teman-teman. Kesimpulannya teman-teman, ini dari saya pribadi. Kalau misalkan ada yang salah, mohon dikoreksi, nanti tulis di kolom komentar. Jadi khotamun nubuwah atau tanda kenabian itu ada di antara kedua bahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebesar telur burung dara, berwarna merah, kemudian berbulu, lalu di sekitarnya ada bintik-bintik seperti jerawat. Kurang lebih begitu teman-teman. Mudah-mudahan dengan hadirnya video ini bisa menambah iman dan ilmu kita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menambah iman dan ilmu, kita semakin mencintai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau yang berjuang untuk Islam ini. Tentu yang pertama karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat wajar kita harus mengenal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam karena jasa beliau untuk kita tidak akan mampu pena ini menulis kebaikan-kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Baik, saya cukupkan di bab kedua ini. Insya Allah di bab selanjutnya kita akan membahas di video selanjutnya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akhiri pembahasan di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bab kedua ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat dari video ini. Kita bisa mengenal dan mencintai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya akhiri, subscribe channel ini, kemudian like videonya, dan aktifkan loncengnya, serta komen di kolom komentar, dan share agar
semua muslimin mengetahui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.